warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas siapkanlah apa ya? Anggota kelasnya. Dah mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada temannya yang nggak datang? Datang semua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bagi anak yang laki-laki yang bajunya masih di luar, tolong dimasukkan dulu nak ya. Lihat dirapiin bajunya dulu ya. Pada hari ini kita akan mempelajari tema kita, lingkungan adalah sahabat kita. Dalam materi ini Bapak akan menjelaskan yang akan Bapak sampaikan kepada anak-anak nantinya. Salah satunya yang pertama, mengidentifikasi informasi penting dalam teks bacaan tentang pelestarian lingkungan. Selain itu, menjelaskan proses siklus air dan pengaruh pencemaran terhadap lingkungan. Yang terakhir, menjelaskan keterkaitan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Nah, dalam pelajaran ini, sebelum Bapak menerangkannya, silahkan dibaca teks yang ada di halaman 27 di bukunya masing-masing. Coba dilihat teksnya. Silahkan Bapak kasih waktu untuk membaca ya. Membaca 20 menit. Buka bukunya deh, baca deh. Kalau sudah membacanya, silahkan ambil informasi penting yang ada di dalam teks, poin-poin pentingnya yang terdapat di dalam teks. Sudah itu, nanti bakal Bapak tanya apa kesimpulan isi di dalam teks.
Sudah ada yang mengambil isi di dalam teksnya. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan setelah di informasi penting yang ada di dalam teksnya. Ada. Coba Dian bacain Dian, apa informasi yang ada di dalam teksnya? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah ya, di dalam teks ini kita diarahkan atau dianjurkan untuk melestarikan menjaga kebersihan lingkungan pekarangan rumah kita. Salah satunya tadi bisa ulangi Dian, nomor 1 Dian. Tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, Tidak menebang pohon di hutan secara ilegal. nah ya, dalam kita menjaga kelestarian lingkungan, kita untuk menjaga kelestarian lingkungan, kita harus menjaga dalam kelestarian lingkungan, kita harus menjaga kebersihan yang ada di sekitar rumah kita. Itu hal pertama atau langkah pertama atau langkah sederhana yang bisa kita lakukan di sekitar rumah kita. Selain itu, untuk menjaga siklus air, mungkin anak-anak banyak terdengar sekarang ada banjir bandang yang melanda. Itu salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kesadaran diri kita dalam menjaga hutan kita. Banjir itu terjadi karena ada daya resapan air yang ada, pohon-pohon yang ada di hutan, nggak ada daya resapan air, makanya terjadi banjir. Nah, kadang musim panas sekali-sekali dapat kita banjir, kena kita banjir. Selain itu, isi dalam teksnya ada yang bisa membacakan lagi? Apa lihat isi informasi dalam teksnya lihat? Nah ya, dengan menjaga lingkungan tadi itu sama saja kita menjaga kebersihan siklus air. Menjaga siklus. Kenapa Pak? Dengan menjaga siklus air, dengan menjaga lingkungan kita sama saja dengan menjaga siklus air. Karena kalau lingkungan kita tercemar, ada sampah sembarangan, ada sampah bertebaran di mana-mana, itu otomatis siklus airnya akan tercemar oleh zat kimia yang dikandung sampah tadi. Selain itu, apa lagi nak? Informasi pentingnya yang mudah disimpulkan di dalam teks. Zidan, coba bacain Zidan. Menjaga siklus airnya berarti kita menjaga sistem di sekitar kita. Dengan menjaga siklus air, berarti kita menjaga ekosistem. berarti kita menjaga ekosistem. Dengan menjaga siklus, nah ya, dengan menjaga siklus air, dengan situ sama saja kita menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Mengapa Pak hal itu bisa terjadi? Menjaga siklus air, mungkin di sekitar pekarangan rumah kita atau di dekat-dekat kampung kita di sini ada mungkin ya sungai-sungai kecil, bahkan ada juga sungai-sungai besar di sekitar pekarangan rumah kita ya. Ada yang rumahnya dekat sungai? Nah ya, kayak di apa ya, Nurul ya, dekat sungai rumahnya ya. Pak, kenapa Pak? Dengan menjaga siklus air, kita sama saja menjaga ekosistem. Karena di dalam sungai itu terdapat banyak sekali ekosistem, mulai dari ikan kecil, ikan besar, udang, kodok, biawak. Nah itulah yang disebut ekosistem. Nah, kalau salah satu ekosistem ini tadi tercemar, itu sama saja kita menghancurkan ekosistem. Kalau salah satu dari hewan ini tadi tercemar atau berkurang, itu sama saja kita sudah merusak ekosistem yang ada di dalam sungai ini tadi. Selanjutnya, isi di dalam teks masih ada? Ada. Apa Zidan? Tidak menggunakan pestisida
insektisida secara berlebihan. ya, tidak menggunakan insektisida atau pestisida secara berlebihan. Pernah dengarnya insektisida dan pestisida ini? Pernah dengarnya? Mungkin orang tuanya ada yang meracun rumput dekat rumahnya, ada yang memupuk tanaman cabenya misalnya di sekitar rumahnya. Nah, kalau dosisnya tepat itu tidak masalah, tapi kalau secara berlebihan, insektisida dan pestisida ini adalah pupuk dan racun untuk rumput ya. Nah, jadi kalau secara berlebihan digunakannya, otomatis air dan tanah di sekitar kebun kita akan ikut tercemar juga. Nah, setelah itu mungkin itu yang ada informasi penting yang di dalam teksnya. Jadi apa kesimpulannya Firman? Jadi apa kesimpulannya Firman? Ya benar Firman. Kesimpulannya yang bisa Firman ambil setelah membaca teks ini Firman? Kita sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi kita yang akan datang. Nah ya, benar. Kesimpulannya dalam teks ini adalah kita sangat penting menjaga kelestarian lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita, untuk generasi kita sekarang, untuk generasi anak-anak sekarang ya, sampai generasi yang akan datang. Siapa Pak generasi yang akan datang? Anak-anak nanti pasti bakal punya anak lagi. Nah, untuk generasi anaknya nanti lah kelestarian lingkungan. Jangan sampai airnya tercemar. Kalau airnya tercemar sekarang, otomatis nanti bahkan lebih buruk lagi pencemaran airnya atau pencemaran lingkungannya yang sekarang. Sebelum Bapak menyelesaikan, sebelum Bapak menutupnya pada pelajaran kita hari ini, Bapak bakal ngasih waktu dalam untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Air hujan datangnya dari mana, Pak? Air hujan datangnya dari mana? Itu pertanyaan dari Hafizah ya. Ada anak-anak di sini yang bisa tahu? Ada Pak. Apa Dwi? Dari mana? Penguapan air laut. Nah ya, air hujan datangnya dari penguapan air laut. Selanjutnya ada yang masih mau bertanya? Ya Nurul, apa yang mau bertanya Nurul? Bagaimana cara menjaga lingkungan di sekitar rumah kita? Menjaga lingkungan di sekitar rumah kita ya. Caranya, kalau cara yang bisa anak-anak lakukan di sekitar rumah kita, bisa membuang sampah pada tempatnya atau menyediakan tempat sampah di depan rumah kita. Cara menjaganya, apa lagi ya? Cara menjaga lingkungan di sekitar rumah kita. Mungkin ya benar, salah satunya dengan menyediakan tempat sampah di sekitar rumah kita, karena kalau seperti sampah plastik ini nak ya, cukup lama dia terurainya di dalam tanah. Beda dengan sampah-sampah yang organik seperti sampah daun-daun atau sampah bekas buah-buahan, kulit buah, dia cepat terurainya kalau kulit buah. Nah, kita sediakan tempat sampah untuk sampah-sampah yang bahannya dari styrofoam misalnya atau dari plastik. Nah, itu sediakan tempat sampahnya terus. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Ya Siska, Pak Siska. Proses penguapan air dari permukaan bumi disebut apa? Ada yang bisa menjawabnya? Proses penguapannya? Apa Rizna bisa jawabnya? Proses penguapan air? Proses penguapan air di apa? Permukaan bumi? Ada yang bisa jawabnya? Air Rizna apa Rizna? Menanam pohon di halaman. Menjaga kurang tepat kalau menjaga kelestarian dengan itu Rizna. Kalau proses penguapan air itu nggak ada apa Rizna? Evaporasi.
Ya, evaporasi, proses penguapan air yang ada di permukaan bumi untuk menjadi hujan ini disebut evaporasi ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya Rizna, boleh. Penanaman hutan kembali, penanaman hutan yang sudah mundur disebut apa? Minggu kemarin sudah Bapak jelasin ya, sejarahnya. Bapak jelasin ya, bagaimana proses penanaman hutan kembali. Ada yang tahu nggak? Ya Kandi, apa yang pernah Kandi? Reboisasi. Ya, penanaman hutan kembali disebut reboisasi. Nah, sebelum Bapak menutup pelajaran kita pagi ini, siang ini, diulangi lagi pelajarannya ya. Pelajarannya di rumah ini baca lagi apa pentingnya siklus air, menjaga kebersihan lingkungan kita, pentingnya menjaga kebersihan siklus air, dibaca lagi bukunya di rumah anak ya. Nah, sebelum kita kembali ke rumahnya masing-masing, nanti coba lihat di bukunya, di buku bahasa Indonesianya nanti ada halaman 30 nah ya, Piza bagi yang punya buku, atau nanti boleh dipinjam buku ke temannya ya, kayak Dian ya, boleh pinjam, Siska, Dwi pinjam nanti ya, atau boleh kerjakan secara berkelompok juga boleh. Di halaman 30 ada teksnya, sesudah teks dibaca dulu bersama kelompoknya teksnya. Silahkan dijawab pertanyaannya. Ada 5 soal di sini nak ya. Selain itu simpulkan isi di dalam teksnya seperti yang Bapak jelaskan ini tadi nak ya. Kalau rasanya ragu sendiri mengerjakannya boleh sama temannya ya, teman di kelasnya ini nak ya. Siap-siap lagi kita akhiri pelajaran saya pada hari ini. Siap simpan bukunya. Ketua kelas silakan siapkan kelasnya, kotak kelasnya. Siap, gerak. Berkata dulu, gerak. Gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang perempuan boleh pulang duluan nah. Yang piket, yang laki-laki nanti, yang perempuan ada yang piket tolong tinggal dulu nanti ya. Enggak, nanti aja yang piket aja. Nah, lanjut yang laki-laki pulang lagi. Ya. Enggak, kayaknya mungkin